Pengertian: kas merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Menurut PSAK nomor 2, kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand dan rekening giro. Kas merupakan aset lancar di perusahaan yang sangat liquid, di atas persediaan dan piutang. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Setara kas. Setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang sangat signifikan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui, yaitu jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 bulan dari tanggal yang diperoleh, tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan atau audit objektif kas dan setara kas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Maksudnya, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pencatatan antara yang menerima dan yang mengeluarkan kas. Jika hanya satu orang yang bertanggung jawab atas kas, maka kas akan mudah digelapkan atau diselewengkan. Untuk penerimaan kas harus langsung disetorkan ke bank dalam jumlah seutuhnya. Yang kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca pertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya, auditor di sini harus meyakinkan dirinya bahwa kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan, bukan milik pribadi direksi atau pemegang saham. Karena itu, auditor harus melakukan pemeriksaan kas dengan kas of name dan mengirimkannya konfirmasi ke bank. Tujuan yang ketiga, yaitu untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk menggunakan kas dan setara kas. Pembatasan untuk penggunaan kas itu maksudnya, jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kecil di harta lain. Yang keempat, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing. Di sini, auditor harus melihat dan memeriksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan terhadap rupiah dengan menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Seperti penyajian kas dan setara kas harus disajikan di laporan posisi keuangan di bagian aset lancar yang pertama. Siklus kas. Kas terdiri dari 3 sistem. Yang pertama, sistem penerimaan kas. Yang kedua, sistem pengeluaran kas. Yang ketiga, sistem pendanaan kas. Untuk sistem penerimaan kas terbagi menjadi 4 prosedur. Prosedur yang pertama, penerimaan kas dari penjualan tunai. Prosedur yang kedua, penerimaan kas dari penerimaan piutang. Prosedur yang ketiga, setoran ke bank. Prosedur yang keempat, pencatatan penerimaan kas. Sistem pengeluaran kas terbagi menjadi 3 prosedur. Prosedur yang pertama, pembuatan bukti kas keluar. Prosedur yang kedua, pembayaran kas. Prosedur yang ketiga, pencatatan pengeluaran kas. Sistem pendanaan dan kas. Sistem pendanaan kas yang dimaksud yaitu pendanaan investasi. Investasi di sini yang dimaksud investasi jangka pendek yang tidak lebih dari 1
Prosedur audit kas dan setara kas terbagi menjadi 5. Yang pertama, inspeksi dan observasi. Yang kedua, konfirmasi. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, tracking dan coaching. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Untuk inspeksi di sini, yaitu merupakan cara memeriksa dengan menggunakan panca indera, terutama mata, untuk memperoleh pembuktian atas suatu keadaan atau suatu masalah pada suatu saat tertentu. Misalnya, tentang eksistensi, jumlah, dan jenis barang. Inspeksi sebaiknya dilakukan oleh 2 orang auditor. Auditor harus mencoba mengusahakan agar ada wakil instansi atau pihak ketiga yang menyertai inspeksi itu, yang dapat membenarkan atau menguatkan kesimpulan auditor. Observasi atau pengamatan yang harus dilakukan auditor dalam pemeriksaan kasnya, seperti alur kas masuk yang terjadi. Observasi juga bisa dilakukan dengan pengamatan dengan bertanya langsung kepada pihak klien dalam masalah tertentu. Prosedur pemeriksaan kas dan setara kas terbagi menjadi 5. Yang pertama, inspeksi dan observasi. Pahami evaluasi IC atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca. Lakukan cash count per tanggal neraca. Yang kedua, konfirmasi. Kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash out name. Kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi tersebut. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. 3 wawancara. Pertama, review jawaban konfirmasi dari bank, nutulan rapat, dan perjanjian kredit. Review jawaban konfirmasi dari bank, nutulan rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. 2. Meminta representasi manajemen, lisan dan tertulis. 3. Wawancara pada bagian berhubungan dengan kas. 4. Tracking and vouching. Pertama, periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Check kitting bisa dilakukan jika bank memiliki lebih dari satu rekening bank. Untuk mengetahui ada tidaknya check kitting, auditor harus memeriksa transfer dari rekening bank perusahaan ke rekening bank perusahaan yang lain dan mencocokkan apakah pemahaman saldo rekening bank yang berasal dari transfer sudah diikuti dengan pengurangan saldo di rekening bank lainnya. Karena biasanya check kitting dilakukan mendekati tanggal neraca, maka periode yang harus diperiksa kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Yang kedua, periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah ada unrecorded liabilities atau kewajiban yang belum tercatat bertanggal neraca yang baru dibayar di periode berikutnya, baik yang berasal dari pembelian aset ataupun biaya-biaya perusahaan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. 5. Penyajian. Pertama, seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing bertanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonfirmasi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI dan apakah selisihnya sudah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Kedua, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ketiga, saldo kas atau setara kas telah disajikan, diklasifikasikan, diungkapkan, dan dijelaskan sesuai buku. 4. Buat kesimpulan top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan in bank setelah menjalankan audit di atas. Selanjutnya, investasi. Pengertian. Investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Investasi dapat dilakukan dengan membeli saham maupun obligasi
Investasi pada luar perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu investasi jangka panjang dan dua investasi jangka pendek. Ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tujuan audit investasi. Di dalam tujuan audit investasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, asersi keberadaan dan keterjadian. Tujuan audit asersi keberadaan atau keterjadian adalah menekankan pada apakah seluruh saldo investasi surat berharga dan modal saham benar-benar ada pada tangan neraca. Yang kedua yaitu asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan ini menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Yang ketiga yaitu asersi hak dan kewajiban. Berkaitan dengan asersi ini, auditor berusaha memastikan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo modal saham dan investasi surat berharga. Yang keempat yaitu asersi penilaian dan pengalokasian. Auditor akan berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo investasi surat berharga telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Yang kelima yaitu asersi pelaporan dan pengungkapan. Asersi pelaporan dan pengungkapan selain memperoleh bukti mengenai keempat asersi di atas, auditor harus menghimpun bukti mengenai apakah transaksi dan saldo yang dicatat telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Selanjutnya adalah dokumen yang diperlukan, yaitu yang pertama, sertifikat obligasi dan saham. Sertifikat saham adalah menunjukkan jumlah lembar saham yang dimiliki seseorang pemegang saham dalam suatu perseroan. Sertifikat obligasi adalah menunjukkan jumlah lembar obligasi yang dimiliki oleh seseorang pemegang obligasi. Yang kedua yaitu kontrak obligasi. Kontrak obligasi berisi ketentuan yang berkaitan dengan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu pemberitahuan pialang. Dokumen informasi harga pertukaran transaksi investasi yang dibuat oleh broker. Yang keempat adalah buku jurnal, yaitu digunakan untuk mencatat hal-hal tertentu, misalnya pendapatan bunga, penyesuaian harga pasar, dan pendapatan yang diperoleh. Yang kelima adalah buku pembantu investasi. Buku pembantu investasi memiliki portofolio yang terdiri dari banyak saham berbeda dan dapat digunakan sebagai buku pembantu untuk golongan investasi. Yang keenam adalah laporan pialang. Laporan pialang adalah laporan bulanan yang diterbitkan broker tentang sekuritas yang disimpan broker. Prosedur audit investasi. Yang pertama yaitu prosedur inisial. Prosedur inisial yaitu auditor berusaha untuk mendapatkan data mengenai investasi pada awal tahun dengan menganalisa data yang telah ada dalam kertas kerja tahun lalu. Yang kedua yaitu penerapan prosedur analitis. Prosedur analitis atas saldo investasi meliputi keterkaitan antara akun-akun tertentu dalam periode berjalan dan analisis rasio tertentu. Yang ketiga yaitu pengujian detail saldo. A. Voicing penjurnalan dalam akun investasi. Berbagai penjurnalan rekening dapat dilakukan klien. Klien dapat melakukan penjurnalan atas investasi atau pembelian surat berharga. B. Konfirmasi surat berharga yang dipegang atau dikelola pihak lain. Kadang surat berharga yang dimiliki oleh klien tidak dipegang atau disimpan oleh klien. Klien kadang menitipkan surat berharga pada pihak lain untuk alasan jaminan keamanan. Yang C. Uji cut-off dilakukan untuk menentukan transaksi surat berharga yang mendekati tanggal neraca dicatat pada periode yang tepat. Yang pertama yaitu inspeksi dan perhitungan surat berharga di tangan. Inspeksi ini memungkinkan auditor untuk mengetahui keberadaan investasi tersebut. Yang kedua, menghitung kembali pendapatan yang diperoleh. Pendapatan dari investasi dapat diverifikasi dengan bukti dokumen dan perhitungan kembali. Yang ketiga, menelaah dokumentasi mengenai nilai pasar surat berharga.